Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nican Fitrianisi. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dengan NIM 430102200167. Di sini saya akan mereview buku guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah retorika dan public speaking. Jadi di sini saya akan mereview buku dengan judul Retorika Dakwah yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPDI MA yang diterbitkan oleh Yayasan Haji Kartini Kudus dan Anur. Tahun terbit buku ini adalah 2018. Oke, jadi yang pertama itu bab 1. Di bab 1 buku ini menjelaskan tentang pengantar retorika dakwah. Bab ini membahas pengertian retorika dalam konteks dakwah, menjelaskan pentingnya kemampuan berbicara yang persuasif dan komunikatif dalam menyampaikan pesan agama. Penulis menguraikan latar belakang munculnya kajian teori retorika dakwah. Selanjutnya ada bab 2. Di bab 2 ini menjelaskan tentang landasan teori retorika. Penulis mengupas teori-teori dasar retorika, termasuk unsur-unsur komunikasi, fungsi bahasa, serta teknik persuasi yang efektif dalam dakwah. Bab ini juga menyajikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan normatif retorika dakwah. Selanjutnya ada bab 3. Di bab 3 ini menjelaskan strategi dan teknik penyampaian dakwah. Bab ini fokus pada metode dan gaya penyampaian dakwah yang menarik dan mudah diterima oleh berbagai kalangan audiens, termasuk pembahasan menggunakan bahasa yang santun, pemilihan topik yang relevan, dan cara membangun hubungan emosional dengan pendengar. Selanjutnya ada bab 4. Di bab 4 ini penulis menjelaskan tentang praktik retorika dakwah di media massa. Penulis memberikan contoh yang konkret terhadap penerapan retorika dakwah dalam media elektronik dan cetak seperti siaran radio, televisi, dan media massa. Dari analisis studi kasus memperlihatkan bagaimana retorika dapat meningkatkan efektivitas dalam dakwah di era modern. Kemudian yang terakhir ada bab 5, yaitu bab terakhir yang menyimpulkan pentingnya penguasaan retorika dakwah sebagai modal utama bagi para dai dan praktisi dakwah. Penulis juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan kemampuan retorika melalui pelatihan dan praktik berkelanjutan. Selanjutnya ada penilaian dan rekomendasi. Buku retorika dakwah ini sangat direkomendasikan sebagai bahan referensi tambahan untuk mahasiswa jurusan dakwah, komunikasi Islam, dan ilmu komunikasi. Selanjutnya ada kelebihan buku ini. Nah, jadi kelebihan buku ini terletak pada pendekatan teoritis dan praktis. Buku ini tidak hanya membahas teori retorika secara mendalam, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik dakwah sehari-hari. Kemudian kelebihan yang kedua ada sumber referensi Islami. Penggunaan ayat Al-Quran dan hadis sebagai pijakan memberikan kekuatan akademis dan religius yang solid. Kemudian kelebihan yang ketiga ada relevansi kontemporer. Pembahasan media massa dan teknologi komunikasi menjadikan buku ini relevan untuk kondisi dakwah masa kini. Kemudian kelebihan yang terakhir ada bahasa yang mudah dipahami. Penyajian materi yang sistematis dan bahasa yang lugas juga memudahkan mahasiswa ataupun audiens lainnya memahami konsep-konsep penting yang dijelaskan dalam buku ini. Dengan demikian, buku ini sangat layak dijadikan referensi pendukung dalam perkuliahan dan pengembangan kemampuan dakwah yang efektif dan beretika. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.